Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia penyertaan Tuhan yang luar biasa senantiasa bersama dengan kita. Kembali kita kepada firman Tuhan. Hari ini saya akan membaca Mazmur pasal yang ke-41. Saya akan membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Akan menjadi perenungan kita bersama pagi ini. Demikian firman Tuhan. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Sahabat Yesus yang saya kasihi, keluarga besar Rema, membaca bagian firman Tuhan ini luar biasa. Raja Daud mengajar kita, saudara-saudara, bahwa orang yang berbahagia, sekali lagi Raja Daud bicara kebahagiaan, itu bukan ketika kita selalu mengambil, memiliki, saudara-saudara. Tetapi Raja Daud di sini mengajar kita selalu bahwa berbahagia adalah ketika kita berani untuk memberi, melepas dalam hidup ini. Dia berkata, berbahagia orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan memulihkan dia, meluputkan dia waktu celaka. Dan dikatakan Tuhan melindungi dia, memelihara nyawanya, sehingga disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit dan dipulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini adalah hal-hal yang luar biasa diajarkan oleh Daud untuk kita, bagaimana orang yang memperhatikan orang lain yang dalam kesusahan, yang dalam kelemahan, mereka yang sakit. Tuhan menjaga orang itu juga, Tuhan memelihara juga nyawa orang itu. Saya kira ini adalah ajaran Kristus buat kita, saudara Yesus yang saya kasih dalam Tuhan. Ajaran Yesus untuk kita hidup adalah perintah Yesus sebelum dia pergi adalah supaya kita hidup di dalam kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Saling mempedulikan, saudara-saudara. Saling tolong-menolong. Saling bahu-membahu, saudara-saudara. Saling apalagi banyak di dalam kehidupan ini yang perlu kita saling satu dengan yang lain. Saling memberi. Saudara yang saya saling mengangkat, saudara-saudara. Ada banyak kata saling ini yang bisa kita baca, kita bisa temukan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Dan ini sangat penting bagi orang percaya. Sangat penting, saudara-saudara, karena ini adalah bagian dari kehidupan orang yang hidup di dalam Kristus. Orang hidup di dalam Kristus, dia memiliki kasih Kristus, maka dia tidak hidup mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga yang diutamakan. Nah, inilah yang diajarkan juga oleh Raja Daud jauh sebelumnya, saudara-saudara. Untuk ternyata ada perlindungan Tuhan secara khusus baik terhadap seluruh kehidupan orang dalam bentuk apapun, saudara, karena kasihnya kepada orang-orang lain juga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak kisah yang pernah kita dengar, saudara-saudara. Bagaimana orang-orang yang memperhatikan orang lemah, yang mau menolong orang-orang lain. Tuhan juga menolong, Tuhan memperhatikan, Tuhan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu, saudara, pelihara kasih persaudaraan dalam kehidupan ini. Ada satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani 13. Ayat 1-6 saya bacakan demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman.
Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dia berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Kalau kita lihat konteksnya ini, saudara-saudara, mengapa Tuhan berbicara kepada kita, jangan menjadi hamba uang, bagaimana supaya tidak jadi hamba uang, dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, saudara, adalah dengan memelihara kasih persaudaraan. Yaitu dia berkata di sana, supaya kita dapat menolong orang-orang lain. Orang-orang yang diperlakukan tidak sewenang-wenang. Orang-orang yang berada dalam hukuman, saudara-saudara. Ya, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang diperlakukan tidak adil. Ya, dan berikanlah kepada mereka pertolongan yang saudara bisa berikan. Karena dengan demikian, saudara, Tuhan juga dalam hidup ini, saudara, tahu menyertai dan memelihara orang-orang yang mengerjakan kebenaran-kebenaran, yang hidup dalam kasih. Ini adalah hukum di dalam perjanjian baru, saudara, adalah hukum kasih. Kita hidup, saudara-saudara, karena kita menerima kasih Tuhan, maka tidak mungkin, saudara, kalau itu kasih Tuhan lalu kita nikmati sendiri. Kalau itu kasih Tuhan yang kita alami, kita terima dalam hidup, maka dia pasti akan mengalir keluar kepada orang-orang lain. Karena kasih Tuhan tidak pernah, saudara, mementingkan diri sendiri, tetapi kasih Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang lain. Bagaimana orang lain bisa ditolong, bagaimana orang lain bisa diangkat, bagaimana orang lain dihargai, saudara-saudara. Sampai dia berbicara di sini, saudara-saudara, tentang kehidupan pernikahan. Hormati dengan penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan mencemarkan tempat tidur, karena bezina-bezina akan dihukum oleh Allah. Orang-orang sundal dan bezina akan dihukum oleh Allah. Jangan jadi pengkhianat dalam rumah tangga. Jangan menjadi suami yang suka main-main di luar, istri yang tidak setia, suami yang tidak setia, istri yang tidak hormat kepada suami, suami yang tidak mengasihi istri. Saudara-saudara yang saya kasih, jangan cemarkan kehidupanmu itu. Tetapi maksudnya di sini bahwa pelihara kasih persaudaraan di dalam rumah tangga yang dihiasi dengan kasih adalah saling memberi, saling menghormati, saling mendukung, saling menopang di dalam melakukan hal-hal yang baik. Maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang senantiasa, saudara-saudara, mengalami banyak kemurahan, berkat-berkat Allah, pemeliharaan yang tidak pernah habis terlihat di sana. Ini penting, saudara-saudara, ya, memelihara kasih persaudaraan di dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, di tempat pekerjaan, di lingkungan di mana kita berada, bermasyarakat, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang bisa kita tolong. Setiap hidup kita memang berbeda-beda, saudara. Tetapi, saudara, di sekeliling kita selalu ada orang-orang lemah yang memerlukan pertolongan kita, saudara-saudara. Orang-orang yang memerlukan, saudara-saudara, jamahan kasih Tuhan melalui kita. Ada banyak sekali di sekeliling kita, saudara. Karena itu jangan terlalu memfokuskan dirimu hanya untuk mencari sesuatu kepentingan dirimu sendiri. Kalau engkau ingin melihat berkat-berkat Allah juga, pemeliharaan Allah utuh atas kesehatan tubuhmu, atas seluruh keberadaan hidupmu, dipelihara dari berbagai macam kecelakaan hidup ini, saudara, perlu untuk memperhatikan orang-orang lain dalam hidup ini. Menolong mereka, mengangkat mereka, berbagi dengan mereka, saudara-saudara. Ada begitu banyak, saudara-saudara, kesaksian-kesaksian hidup kalau kita ingin berbagi dengan sesama, saudara-saudara. Ya, saya memulai pelayanan saya, saudara-saudara, di kota Bandung dulu ketika saya masih SMA.
Pada tahun 87 saya berada di sebuah pelayanan saudara-saudara, 1987 di Rumah Doa Haleluya. Itu pada waktu itu belum jadi gereja, tetapi itu adalah tempat rehabilitasi orang-orang yang hilang ingatan alias gila. Kita merawat, kita mengasihi. Di sana saya belajar kasih Allah. Di sana saya mengalami kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, jamahan Tuhan. Dan melawat, mendoakan mereka, mengasihi mereka, saudara. Itulah yang kami lakukan di sana selama bertahun-tahun. Pada waktu itu saya masih SMA. Dan saya biasa pergi ke sekolah, pulang, dan saya berada di sana. Saya melayani bersama dengan tim teman-teman yang ada di sana. Dan di sana kami dibimbing juga oleh pendirinya itu almarhum Kerani Ketaren, yang saya hormati, bersama dengan ibu almarhum dua-duanya. Ya, saya bersyukur pernah bersama dan dibina oleh mereka. Saya melihat kasih, saya mengalami kasih, dan saya juga tahu bahwa kasih kalau itu dari Allah tidak bisa kita simpan untuk diri kita sendiri. Mengajak, membawa kami melayani, berkeliling kemana-mana, saudara-saudara. Dan saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya di sana dan memanggil saya untuk menjadi pelayannya. Sampai saya masuk sekolah Alkitab. Kami pergi melayani kemana-mana, ada banyak mujizat. Setiap hari kami melihat mujizat. Dalam pelayanan pergi penginjilan ke pulau-pulau di Indonesia, ke kota-kota, desa-desa, masuk ke pedalaman-pedalaman, luar biasa. Kami juga melihat pemeliharaan, penyertaan Tuhan melepaskan dari kecelakaan, memelihara nyawa kami semua, dan banyak hal-hal yang kalau ini disaksikan, saudara. Mujizat-mujizat yang tidak pernah kita sangka, saudara-saudara. Pemeliharaan Tuhan. Berkali-kali juga nyawa kami dilepaskan, saudara-saudara, dari ancaman-ancaman. Ini semua adalah karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Yang Tuhan tahu kerjakan karena apa yang juga kita lakukan. Saudara, satu kali saya paling tidak bisa lupa. Kalau kita, saudara-saudara, hidup di dalam Tuhan, saya pergi melayani pada waktu tahun 90-an, 91. Saudara-saudara, saya berada di kota Lembang. Ya. Dan itu berada di atas gunung, saudara-saudara, jauh ke atas dari kota Bandung. Ya, dan saya melayani satu malam, saudara-saudara, saya melayani. Dan ketika saya selesai melayani, saya akan pulang ke kota Bandung. Dan itu tengah malam, jam 11:30, sepi, tidak ada kendaraan pada tahun itu, saudara-saudara. Biasanya jam 8, jam 9 sudah sepi. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berdiri di pinggir jalan. Sambil saya berjalan, menyusuri pinggir jalan, saya kaget tiba-tiba ada cahaya. Dari belakang saya ada cahaya mobil, cahaya lampu mobil, dan berhenti di samping saya. Dan dia berkata dalam bahasa Sunda, "Mau kemana?" Ya, dia berkata demikian. Saya lihat, angkutan. Kok ada angkutan kota tengah malam seperti ini? Ya, dia tanya saya, "Badai kemana, Cep?" Ya, dalam bahasa Sunda dia berkata, "Mau kemana, Dek?" Saya bilang, "Mau ke Bandung." Ya, badai ke Bandung, tapi sudah tidak ada mobil. Dia bilang, "Ayo atuh." Nah, saya kebetulan mau ke Bandung. Dan saudara yang saya kasih, kami jalan sampai di Bandung. Dan saya turun dari mobil itu, saudara. Saya membayar lebih kepada dia, berterima kasih. Tetapi dia tidak mau menerimanya. Dan baru berjalan beberapa puluh meter, mobil itu saya tidak melihat lagi, entah di mana, entah kemana, terangkat kemana. Dan saya tahu bahwa Tuhan menolong. Ada banyak kisah-kisah lain, saudara-saudara. Dan mungkin kita banyak mengalami kisah-kisah bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan itu. Dan teruslah dalam hidupmu, saudara. Bukan karena kita berharap hal-hal seperti itu, karena itu pasti Tuhan lakukan.
Tetapi mari kita kerjakan bagian kita. Tugas kita adalah mengalirkan kasih kepada sesama. Di hari-hari seperti ini, saudara, terlalu banyak orang yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang yang gelisah, ada banyak orang, saudara-saudara, yang di dalam kekhawatiran, kecemasan yang sangat, oleh karena situasi, oleh karena apa yang datang menimpa kehidupan dunia hari-hari ini. Keadaan ekonomi, resesi yang demikian. Saudara, hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kitalah di sini, saudara, pengharapan dunia itu. Kitalah di sini terang Tuhan bagi mereka. Kitalah di sini, saudara-saudara, di bumi ini menjadi, saudara-saudara, garam. Kitalah yang membawa kuasa Tuhan untuk kesembuhan bagi mereka, kelepasan bagi mereka yang terikat. Ya, saya melihat di hari-hari ini, saudara, bahkan orang-orang yang tidak seagama atau satu kepercayaan dengan kita datang. Mereka dalam kesusahan, mereka mengalami kelepasan, kelegaan. Dan setiap mereka mengalami tekanan, mereka datang, mereka berkata, asal saya ketemu dengan keluarga hamba Tuhan ini, saya lega, saya tenang. Wow, persoalannya belum selesai, tapi keadaan hati mereka tenang, damai. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk inilah kita hadir di bumi ini, saudara. Ayo orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Engkau adalah anak, engkau punya kuasa, engkau punya kasih ilahi di dalammu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam kasih ada kuasa memberi, kuasa menyembuhkan di dalam kasih, saudara-saudara. Karena kasih, belas kasihanlah. Orang-orang sakit di sekeliling Yesus disembuhkan. Setiap Yesus bertemu orang sakit atau persoalan apapun, dikatakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Anak-anak Tuhan, kita memiliki Kristus dalam diri kita. Berarti kita punya belas kasihan Tuhan. Kita punya kuasa Tuhan dalam kita. Mungkin engkau berkata, aku tidak punya banyak untuk menolong orang lain. Tapi engkau punya doa. Kau punya suara. Kau punya kata-kata. Kau punya tangan yang bisa kau tumpangkan menolong orang lain. Berdoa bagi mereka. Jangan hanya memperhatikan dirimu, berdoa buat dirimu sendiri, saudara-saudara. Kebutuhan-kebutuhanmu tidak akan pernah kita merasa cukup, saudara, kalau hanya untuk diri kita. Tetapi mari keluar dan melihat orang lain. Berdoa buat mereka yang susah, yang membutuhkan pertolongan, yang dalam kesesakan, yang membutuhkan Kristus, yang belum diselamatkan. Ayo. Dan engkau akan melihat ayat-ayat ini, firman Tuhan 41 pun digenapi. Perlindungan dan berkat-berkat Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, kesembuhan dengan sendirinya terjadi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, saudara, memicu kita untuk hidup di dalam kasih Kristus. Karena dunia hari-hari ini memerlukan kasih. Hari-hari ini dunia, saudara-saudara, di sekeliling kita, orang-orang memerlukan kasih dan sentuhan, jamahan kasih Allah. Tidak membutuhkan khotbah teologi yang hebat, saudara, tapi mereka butuh jamahan nyata kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita berjalan di dalam kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyak orang-orang yang dalam kesusahan. Di hari-hari ini dalam keputusasaan, dalam berbagai kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, depresi, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, biar jamahan kasih-Mu atas mereka. Kalau mendengar ini dan dalam kegundahan, biar tangan Tuhan menjamah, kuasa Tuhan menjamah.
Aku juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang lemah tubuh dan sakit, terbaring ya Tuhan karena lemah tubuh, sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, tangan Tuhan menjamah. Aku bersyukur Tuhan karena oleh bilur-bilur-Mu menjamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu yang mendengar ini Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tapi menyadari panggilan Allah dalam hidup ini untuk kami memelihara kasih persaudaraan. Hidup di dalam kasih, saling memperhatikan, saling memberi, saling menopang, bahu-membahu, tolong-menolong ya Tuhan. Saling mengangkat, menopang, melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sertai, berkati, urapi dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau selama ini saudara-saudara, engkau memerlukan kuasa Tuhan itu, biar urapan Tuhan atasmu. Hidupmu dipenuhi dengan urapan Tuhan. Dan engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dimanapun engkau berada, dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, aku berdoa keluarga-keluarga ya Tuhan dilawat oleh Tuhan. Keluarga-keluarga ya Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Roh-roh jahat, roh-roh zina, sundal, cabul di dalam rumah tangga diusir keluar dalam nama Yesus Kristus. Biar damai, sukacita, kebahagiaan, keharmonisan Kristus hadir di rumah tangga-rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, lindungi anak-anak-Mu, rumah tangga anak-anak-Mu, dan pakai umat-Mu Tuhan, membawa amanat agung-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, terus berjalan sebagai terang Tuhan, sebagai garam di tengah dunia ini, dan sebagai anak-anak Allah yang penuh kuasa ilahi untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.